Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang saat ini tidak bahagia setelah apa yang terjadi di antara kalian ya. Jadi kalau aku lihat kayak dia menyesali atas apa yang telah terjadi di antara kalian. Oke, siapakah dia? Kita tarik dulu energi dari orang tersebut. Yang saat ini tidak merasa bahagia karena karena kamu atau karena sesuatu telah terjadi di antara kalian. Apa yang terjadi? Oke, ya. Saat ini memang kamu dengan dia sudah berpisah, ya. Tapi ketika kalian berpisah, dia ini selalu kepikiran kamu terus, ya. Dia selalu kepikiran kamu terus, dia selalu keinget-ingat kamu terus, bahkan bernostalgia dengan apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian, gitu ya. Masa-masa bahagia bersamamu, ya. Aku lihat di sini. Bahkan kalau aku lihat di sini dia menyesal. Dia merasa kayak bodoh banget, kenapa aku dulu kurang antusias dengan hubungan ini, ya. Dia merasa menyesal karena dia kurang antusias dalam hubungan kalian, ya. Di masa lalu dia nggak terlalu memperhatikan kamu, dia selalu nyuekin kamu, bahkan di sini dulu dia pernah selingkuhin kamu. Oh my god. Ya, sampai di sini selalu membuat kamu menangis, ya. Ada air mata di situ, ada kesedihan, ada kecewa, ya. Di sini dia merasa malu banget sama kamu, merasa bodoh banget. Kenapa sih aku menyia-nyiakan kamu, kenapa aku tidak memperjuangkan kamu, kenapa aku mengkhianati kamu, seperti itu, ya. Dan kalau aku rasa kamu memang berdealing dengan seseorang yang memang punya trust issue. Bisa jadi juga dia ini mungkin punya inner child, atau mungkin kamu yang punya inner child, sehingga hubungan kalian gak berjalan dengan baik, ya. Ada rasa kayak ada sesuatu yang men-trigger dia atau men-trigger kamu dari masa lalunya ya. Bisa jadi dulu itu dia pernah punya pasangan, tapi pas lagi sayang-sayangnya ditinggalkan, atau dia pernah bercerai, atau mungkin dia dari anak broken home, atau mungkin dianya yang broken home, atau bisa jadi anak KDRT, atau dianya yang KDRT, kayak gitu, ya. Intinya nih orang punya trust issue, dan akhirnya ya dia kayak nggak percaya lagi dengan cinta sejati, kayak gitu ya. Jadi kayak cuman menjalani hubungan itu cuman untuk kayak main-main doang gitu, untuk menikmati kebahagiaan dia, merasa bahagia aja gitu, kayak menjalani hubungan dengan berbeda-beda orang gitu ya. Nggak ada komitmennya, itu udah ngerasa dia bahagia ya, karena dia punya trust issue gitu ya tentang suatu relationship. Memang ini akan sulit ya bagi kamu. Ya ampun, aku lihat di sini kamu sampai nggak tahu lah udah berapa kali kamu menangis gara-gara dia, ya, karena disakiti oleh dia. Dan kalau aku lihat memang sekarang tuh sudah mulai sedikit demi sedikit ketegangan di antara kalian, kecemasan juga itu mulai luntur, mulai hilang gitu lah ya. Dan kalau aku lihat di sini, apapun masalah yang sempat membuat kalian akhirnya bersih tegang itu, dan membuat kalian cemas itu, akhirnya di sini sudah mencapai titik puncak dalam hubungan kalian. Kayak lebih memilih untuk menarik diri satu sama lain, fokus dengan diri masing-masing, tidak terlalu terobsesi lagi dengan hubungan, tidak terlalu posesif lagi dengan hubungan, sehingga ya meminimalisir sekarang udah nggak ada meminimalisir ketegangan di hubungan kalian, ya. Walaupun di sini sempat masih ada rasa yang mengganjal ya, mengganjal di hati, karena sempat ya hubungan ini ada masalah tapi tidak terselesaikan juga sampai sekarang. Tapi karena kalian lebih memilih untuk udah deh damai aja ya, tapi bukan berarti selesai permasalahan di antara kalian, enggak, tapi kalian lebih memilih untuk
kita tenang aja dulu yuk masing-masing gitu ya. Kamu tenang dengan hidupmu, dia tenang dengan hidup dia gitu. Jadi saat ini kalian sama-sama saling menarik diri. Walaupun saat ini kalian menarik diri ya, tetap ada rasa kayak kesulitan untuk menjaga hubungan ini, ada kesulitan untuk membuat perkembangan dalam hubungan ini, tapi juga masih sulit untuk membuka hati dengan orang baru. Tuh, jadi situasinya kayak apa tuh? Situasinya kayak ya udah sendiri-sendiri aja dulu gitu ya. Aku lihat di sini ya udah deh, kita fokusin aja dulu dengan diri kita masing-masing. Kalau misalkan kita punya rasa sakit hati, ya sembuhkan masing-masing kayak gitu. Dan dia tidak mau dulu mengganggu kamu karena mungkin dia merasa bersalah, dan kamu juga udah nggak mau mengganggu dia karena kamu sudah muak karena kamu sudah capek ya, bolak-balik maafin dia, bolak-balik memahami dia, ya kamu udah capek kayak gitu ya. Jadi saat ini mending udah deh cari yang membuat aku bahagia. Kamu memilih untuk ya udah bahagia dengan dirimu sendiri, dengan karirmu, dengan teman-temanmu, have fun dengan pendapatanmu ya, menikmati kehidupanmu, menikmati hasil jeripayah dari kerja kerasmu aja. Dia pun saat ini fokus dengan diri dia sendiri. Ya, jadi sama-sama saling menarik diri, aku lihat di sini ya. Sama-sama fokus pada diri masing-masing. Karena mau membuka hati dengan orang baru pun kalian masih memiliki rasa semacam kayak ke-trigger gara-gara masa lalu kamu bersama dia gitu ya. Dan dia pun masih ke-trigger dengan hubungan yang dari masa lalu dia juga gitu. Jadi belum ada yang bisa membuka hati benar-benar dengan orang baru gitu ya. Tapi kayak misalkan kayak mau kenalan dengan orang baru ya silakan, tapi untuk lebih jauh dari itu kayaknya enggak gitu ya. Baik kamu ataupun dia. Sama-sama kayak untuk menerima orang baru itu belum ada keinginan. Ya, jadi seperti itu. Kalau aku lihat di sini kalian masih memiliki rasa kayak gue habis rugi loh dari mencintai seseorang gitu. Paham ya? Ya, itu yang kamu rasakan dan itu juga yang dia rasakan. Gue habis rugi loh. Gue sama ini berjuang untuk dia, tapi dianya nggak mau berjuang untuk gue, dan dia diperjuangkan oleh kamu. Gara-gara dia semuanya berantakan. Jadi sama-sama merasa rugi gitu ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya di sini kamu dengan dia ya cerminan gitu ya. Apa yang kalian rasakan dia pun merasakannya. Dan Four of Pentacles reverse, berarti ini ada tanda-tanda keberuntungan bagi kamu ya. Kenapa? Karena di sini berarti kamu melepaskan kecemasan kamu, kebencian kamu untuk memungkinkan hubungan kamu bisa berkembang dengan sehat. Terus itu juga mungkin jika kamu memang pernah menjalani hubungan yang rusak, yang toksik ini, mungkin ini saatnya untuk mengakhiri penyatuan kamu dengan dia, dan kamu membuat pilihan ini yang pada akhirnya untuk menguntungkan hidup kamu, karena mungkin kamu ingin memiliki kehidupan yang lebih maju gitu ya. Kalau aku lihat di sini, jadi kamu nggak mau diruwetin lagi dengan masalah percintaan yang toksik ya. Kalau misalkan kamu bisa happy dengan dirimu sendiri, ya why not gitu. Itu yang aku rasa, yang aku baca dari kartunya ya. Kamu saat ini memilih untuk, kalau aku bisa happy, kenapa harus berharap happy dari orang lain? Nah kayak gitu ya. Dan kalau selama ini aku bersama dia menjalani hubungan yang toksik, ya ngapain terus dipertahanin? Nah itu yang aku lihat di sini. Terus itu juga aku lihat saat ini memang baik kamu atau dia sedang mencoba untuk mensyukuri dengan apa yang kamu miliki dan apa yang dia miliki. Terus ya lagi senang kumpul-kumpul sama teman-teman aja, menikmati hidup ya. Kalau misalkan ada orang-orang baru yang mau kenalan, ya silahkan kenalan. Tapi kalau untuk lebih dari kata kenalan itu kayaknya aku lihat dari kalian berdua belum ada kesiapan untuk membuka hati pada orang baru. Seperti itu. Oke. Karena kalau aku lihat di sini ya, baik kamu ataupun dia sama-sama saling mencintai, bahkan tanpa syarat, cuy. Unconditional. Ya tanpa syarat, ini benar-benar cinta yang tulus, yang murni. Kamu terhadap dia, dia terhadap kamu. Ya, sama-sama saling cinta sebenarnya di sini. Jadi makanya sulit untuk bisa membuka hati pada orang baru.
ya masih belum bisa, karena masih ada rasa cinta dari kedua belah pihak, baik kamu ataupun dia, sama-sama masih memiliki cinta. Dan ya masih kayak gimana ya, walaupun di mulut kayak kayak kalian itu ingin melepas, tapi sebenarnya di hati itu belum ikhlas. Di mulut di mulut ingin melepas, di hati belum ikhlas, seperti itu. Makanya di sini walaupun kalian bertemu dengan orang baru, diajak kenalan dengan orang baru, atau orang baru itu naksir sama kalian, kayak ya responnya ala kadar ya, kayak ya justru malah kayak menolak, kayak menghindar atau gimana deh, pokoknya belum ada niatan untuk membuka hati dengan orang baru. Itu aku lihat. Juga kalau aku lihat di sini kalian masih fokus sama finansial ya. Terus juga di sini nih ada tunjangan anak ya. Aku rasa mungkin gini. Jadi kemungkinan di sini entah ini kamu atau dia ini sudah punya anak. Dan di sini itu harus menanggung, entah ini kamu atau dia yang punya anak ya, dan harus menanggung tunjangan anak ya. Bisa jadi kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah duda dan punya anak, atau janda punya anak. Nah, dia harus fokus dulu dengan tunjangan anak, harus membiayai anaknya gitu ya, harus membiayai anaknya. Atau mungkin ya kamu ya kalian situasikan aja nih ya, bisa jadi seperti itu. Intinya ada tunjangan anak, memfasilitasi, lebih tepatnya kayak membiayai untuk keuangan anaknya gitulah pokoknya, entah ini kamu atau dia. Atau mungkin saat ini tuh lagi berdiskusi, soalnya ini juga ada masalah tentang government, pemerintah, atau bisa dibilang tuh kayak hukum ya. Nah, bisa jadi dia cerai, sehingga secara hukum dia harus membiayai anaknya, atau mungkin kamu ya, atau mungkin kamu secara hukum harus membiayai anak gitu. Ya, intinya seperti itulah ya. Dan aku lihat di sini dia menyadari atas ketidakjujuran dia terhadap kamu. Akhirnya di sini dia memisahkan kalian ya. Jadi selama ini dia bohong. Mungkin sebenarnya dia selingkuh, sebenarnya dia punya pasangan, tapi karena itu semua akhirnya ya memisahkan kalian ya. Bisa jadi ya dari perselingkuhannya ini dia punya anak, atau sebenarnya kamu selingkuhannya, atau mungkin bisa jadi dia itu sebenarnya punya pasangan sah, tapi sudah diambang kehancuran dan sudah diambang perceraian. Nah, gara-gara itu ya akhirnya kalian berpisah gitu. Atau mungkin gara-gara dia tahu gara-gara pasangan sahnya tahu kalau dia selingkuhnya sama kamu, akhirnya dia berpisah dengan pasangannya. Akhirnya sekarang ya udah dia sedang mengalami perceraian di ya pokoknya intinya lagi dalam proses perceraian, dan dia harus membiayai tunjangan anaknya seperti itu. Ya, intinya di sini dia pernah tidak jujur, akhirnya terjadilah perpisahan di antara kalian gitu ya. Atau mungkin ya ini dia harus membiayai tunjangan anakmu, mungkin dia mantan suamimu seperti itu ya. Kalian berpisah karena dia selingkuh. Nah, bisa jadi. Jadi kalian situasikan aja, banyak faktor, karena ini pembacaannya kan general ya, ceritanya jadinya banyak versi. Bisa jadi dia ini mantan suamimu sehingga kalian bercerai karena ya dia ketahuan selingkuh, atau mungkin kamulah selingkuhannya. Dia bercerai karena dia ketahuan oleh pasangannya karena dia berselingkuh dengan kamu. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi juga memang dia ini sudah bercerai, sudah lama ya, dan ternyata di sini dia menjalin hubungan dengan kamu, tapi menjalani hubungan juga dengan yang lain. Akhirnya kalian berpisah. Tapi juga dia udah punya anak dari pasangan dia yang masa lalu dia. Gitu. Gitulah ya. Ribet ya. Banyak hal nih, banyak versi ya gue lihat. Kalau aku lihat saat ini mungkin dia lagi liburan atau gimana nih, atau lagi berpetualang. Dia lagi bersembunyi di tempat yang saat ini dia lagi liburan itu. Ya, dia lagi menyembunyikan diri di tempat yang saat ini dia lagi liburan ya. Lagi berpetualang, dia lagi menyembunyikan diri gitu ya. Atau mungkin dia ini sebenarnya kalau misalkan lagi stres ya, lagi kecewa, lagi kesulitan, dia tuh punya tempat persembunyian. Jadi kalau dia lagi stres atau lagi frustasi, lagi sedih, lagi merasa kesulitan, dia ya udah datang ke tempat itu
sekalian refreshing, sekalian dia berpetualang, sekalian dia liburan, sekalian ya menyembunyikan diri dia di tempat persembunyian dia itu. Ya, kalau aku lihat di sini dia sedang kayak ya menyembunyikan diri di tempat, ya kalau 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 ini tuh aku sering ngomong itu base camp. Tempat base camp, gitulah. Dia kayak ada tempat persembunyian yang sering dia jelajahi. Nah, sekalian liburan, sekalian di situ dia berpetualang, sekalian di situ dia menenangkan diri. Mungkin dia memang orang yang suka alam, ya, suka ke hutan, ya, atau kemana gitu ya, atau ke pantai, atau intinya pokoknya dia punya tempat persembunyian tersendiri gitu. Dan saat ini dia lagi liburan di situ, ya, lagi refreshing. Dan aku lihat di sini kenapa dia menyembunyikan diri, karena ternyata dia baru tahu, dia baru menyadari banyak hal yang akhirnya sekarang terungkap. Akhirnya dia membuka matanya dengan kerealisasian yang ada. Akhirnya real apa yang sebenarnya terjadi itu dia akhirnya tahu, akhirnya terungkap semua. Siapa yang salah, apa yang membuat hubungan ini akhirnya hancur, kenapa bisa seperti ini hubungannya, itu semuanya terpampang jelas udah di pikiran dia, di mata dia. Ya, aku lihat di sini. Makanya di sini akhirnya dia kesulitan, frustasi, akhirnya dia menyembunyikan diri di di tempat persembunyian dia ini sekarang. Akhirnya dia liburan ya untuk menghilangkan penat dia. Ternyata ini karena dia sudah mengetahui segalanya. Akhirnya kebongkar semua. Apapun ya, kebohongan-kebohongan dia terbongkar. Bahkan sekarang sikap kamu yang sudah berbeda, sudah berubah ini akhirnya membuat dia tersadarkan kenapa kamu sampai seperti itu gitu ya. Intinya sekarang dia melihat kenyataannya gitu ya. Mungkin selama ini ya dia egois, dia selalu mendenial situasinya, dia selalu menganggap dirinya selalu benar, ya dia narsis ya. Apa yang dia lakukan menganggap bahwa itu yang membuat dia bahagia, egois banget, kayak itulah intinya ya. Nah, sekarang terlihat jelas bahwa tindakan dia itu tidak baik. Ternyata tindakan dia itu melukai seseorang. Ternyata tindakan dia itu menghancurkan segalanya, kayak gitu. Ya, akhirnya sekarang di sini dia terpampang jelas kebenaran-kebenarannya itu, akhirnya dia tahu. Semuanya terungkap. Dan aku lihat di sini ada happiness, ada kebahagiaan ya. Saat ini dia sedang mencoba untuk bahagia. Dia mencoba untuk mensyukuri dengan apa yang dia punya, ya, mencoba untuk seutuhnya menjadi diri dia sendiri. Kalau aku lihat di sini ya, mencoba untuk happy, mencoba untuk gembira, tersenyum dengan apapun situasi yang ada. Gitu kalau aku lihat ya. Ya, memang ini seolah-olah kayak dipaksakan, tapi ya gimana, daripada selalu terpuruk karena masalah yang ada di hubungan ini, terus juga mungkin masalah yang dia alami secara pribadi ya, dia bermasalah dan dia terus-terusan kayak murung, terus-terusan kayak menutup diri dan membuat dia semakin frustasi. Ya udah, mau nggak mau dia harus paksakan, dia harus bahagia. Makanya di sini dia liburan, makanya di sini dia menyembunyikan diri ke suatu tempat, ke mana, ke hutan atau kemana lah, terserah ya. Ya seperti itu, karena di sini dia ingin merasakan hak dia untuk bahagia juga gitu ya. Kalau aku lihat saat ini, inilah yang dia rasakan ya. Memang saat ini dia sedang memaksakan untuk bahagia, tapi ya menurut dia itu penting ya. Kali dia mau mati gara-gara gila, frustasi gara-gara masalah yang beruntun ini gitu kan, masalah yang dia alami. Nah, karena kalau aku lihat masalahnya itu berat banget bagi dia gitu. Jadi dia perlu untuk bahagia. Bisa dibilang kayak ya udahlah ya, memang masalah ada, tapi aku juga perlu bahagia. Nah, itulah intinya, kayak gitulah pemikiran dia saat ini. Oke, kemudian, tapi ini udah lumayan nih panjang ya. Dia adalah orang masa lalumu, bisa jadi mantan, bisa jadi ya orang yang memang pernah sempat dekat dengan kamu atau menjalin hubungan dengan kamu. Dan aku lihat di sini memang ada chemistry di antara kamu dengan dia. Dia masih memiliki ketertarikan sama kamu, dia masih memiliki rasa sayang sama kamu, bahkan ini true love.
unconditionally love. Di sini juga ada true love, benar-benar cinta sama kamu sebenarnya. Dia ini benar-benar sebenarnya cinta banget sama kamu. Siapapun kamu, ya, mau kamu pasangan sahnya, mau kamu selingkuhannya, ya sebenarnya dia sayang banget sama kamu, gitu ya. Ya dikondisikan aja dengan situasinya, dengan pembacaan ini. Kalau ini memang keadaan kamu, pembacaan kamu, ya memang dia cintanya sama kamu, udah gitu aja. Dan memang di sini ya, sejujurnya sebelum dia mengenal kamu, ya sebelum dia tahu kamu, dia itu nggak terlalu ini loh, giat ibadah atau tidak terlalu mengenal Tuhan, tidak terlalu dekat dengan Tuhan. Tapi setelah dia kenal kamu, di sini akhirnya dia deket banget sama Tuhan ya. Apalagi kamu itu sering mengingatkan dia untuk ibadah, kamu sering mengajarkan dia untuk selalu berpegang teguh kepada Tuhan, kayak gitu ya. Jadi sekarang dia lebih spiritualitas ya, lebih spiritual banget orangnya. Terus tuh benar-benar selalu mendekatkan diri pada kereligiusan hidup dia gitu ya, dengan Tuhannya kalau aku lihat di sini. Terus itu juga aku lihat di sini dia pengen banget ya memperbaiki situasi keadaan hubungan kalian. Bahkan di sini dia pengen banget menunjukkan bahwa aku tuh sebenarnya masih sayang sama kamu, aku masih cinta sama kamu. Dia pengen menunjukkan itu, menunjukkan effort bahwa dia memang benar-benar masih sayang sama kamu. Dan untuk saat ini dia sedang mencoba untuk melupakan mantan-mantannya ya. Dia ingin melepaskan diri dari masa lalunya, dari mantan-mantannya, dan mencoba untuk meyakinkan diri bahwa hatinya memang untuk kamu, gitu ya. Apalagi kan di sini dia selingkuh, mungkin selingkuhnya juga nggak sekali dua kali, makanya sampai ada perpisahan di sini antara kamu dengan dia, ya kan? Kalau misalkan cuma sekali ya mungkin bisa dimaafkan gitu aja, tapi ini mungkin karena sampai perpisahan seperti ini, ya mungkin ya bisa sampai 2, 3, 4, 5 atau 10 kali atau lebih, gitu. Jadi saat ini dia sedang mencoba untuk melepaskan diri dari mantan-mantannya atau masa lalunya, gitu, untuk menjadi sosok seorang yang lebih baru lagi dan berani untuk menghadapi kamu, berani untuk datang lagi ke kamu, gitu. Oke? Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabet, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian. Maka ini pembacaan untuk kalian. Yang penting pembacaan sama aja dengan keadaan kalian ya. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.